Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Udah hari Sabtu nih, yang artinya kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan online remaja. Nah, buat teman-teman yang kira-kira lagi ada masalah mungkin sama teman ataupun keluarga yang mungkin gak mau ceritain ke orang lain. Nah, kalian harus selalu menceritakan segala masalah yang kalian hadapi ke Tuhan, agar semua masalah kalian dapat terselesaikan dan relasi kalian menjadi lebih baik. Nah, sekarang marilah kita siapkan diri kita. Kita akan memulai persekutuan online ini dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan ini, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Marilah semua kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang hari ini, baik dari pagi hari sampai persekutuan ini. Pada saat ini kami juga ingin Kau menyertai kami selama persekutuan ini. Kiranya Engkau mau menyertai kami semua, baik yang bertugas maupun yang sedang menonton. Kiranya Engkau mau memberkati seluruh kebaktian ini agar tetap berjalan baik dari awal hingga akhir. Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayanan firman. Tema firman kali ini adalah komunitas rekonsiliatif dan akan dibawakan oleh Bu Sartini. Firman Tuhan kali ini mengajak kita sebagai remaja untuk menjadi komunitas yang bersifat rekonsiliatif. Nah, kira-kira komunitas yang bersifat rekonsiliatif itu apa ya maksudnya? Nah, daripada kalian penasaran, marilah kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Bu Sartini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita semua menyanyikan lagu Sentuh Hatiku.
Shalom. Terima kasih Liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk masuk kepada tema kita pada persekutuan kita kali ini. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang kasih-Nya selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama bersekutu secara online untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi lahan yang baik untuk benih firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk peralatan yang kami gunakan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan memberikan kelancaran. Remaja-remaja kekasih Tuhan, mari kita memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari awal pertengahan sampai selesai ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki tema yang tadi sudah disampaikan oleh Liturgos. Komunitas rekonsiliatif. Apa sih tujuan dari tema kita kali ini? Ya, tadi Liturgos sudah mengingatkan kita, tapi kita akan mengulangnya kembali di remaja yang kekasih di dalam Tuhan melalui tema kita atau pelajaran kita pada hari ini. Kita remaja diajak untuk memahami bahwa komunitas yang dikehendaki Yesus adalah komunitas yang bersifat rekonsiliatif. Pemahaman ini kiranya dapat mendorong para remaja untuk menghidupi semangat rekonsiliasi di tengah komunitasnya. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak remaja untuk membayangkan ya, karena sebenarnya kalau kita bertemu bertatap muka, saya bisa diskusi dengan remaja. Bagaimana para murid Yesus dan pengikutnya ketika Yesus ditangkap? Bagaimana para murid Yesus dan pengikutnya ketika Yesus ditangkap? Apakah mereka terus solid mengiring Yesus? Rupanya tidak. Remaja yang dikasihi Tuhan, mereka terpecah-pecah. Nah, itu yang akan kita pelajari dari renungan kita. Kemudian bagaimana rekonsiliasi ini kemudian menyatukan mereka kembali. Kita akan masuk kepada teks kita. Ya, silahkan remaja mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca bagian firman yang menjadi dasar tema kita. Saya akan membacakan untuk remaja. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus.
dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Maaf ya, saya sambil menggeser. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Bu Sartini sering mengingatkan. Saya kutip dari kitab Yakobus, tidak mendengar kemudian melupakan. Tapi mendengar, memelihara. Memelihara di hati. Dengan memelihara di hati, saya selalu berharap bahwa remaja menyadari bahwa firman itu penting dalam kehidupan kita. Ketika firman itu kita rasakan penting, maka kita akan menghidupinya. Kalau kita nggak merasa penting, maka impossible kita akan menghidupinya dalam kehidupan kita. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Markus, sebagaimana pembukaan Injilnya menuliskan kisah kebangkitan Yesus sekaligus menjadi penutup Injil Markus secara ringkas dan padat. Markus memberikan penegasan bahwa kisah kebangkitan Yesus memuat penugasan bagi para murid dan pengikutnya untuk menjalani misi Allah. Jadi ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya merasa bahwa bagian ini sangat penting. Karena Yesus mengingatkan kepada kita tentang misinya yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya, yang harus dilanjutkan oleh kita pada masa kini. Dalam kisah Injil disebutkan bahwa kematian Yesus memporak-porandakan komunitas para murid dan pengikut Yesus. Itu yang tadi saya sampaikan di bagian sebelum pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak remaja untuk kembali mengingat situasi dan kondisi ketika Yesus ditangkap. Apa mereka tetap solid mengiring Yesus? Persekutuan para murid dan pengikut Yesus terpecah dalam setidaknya 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari para murid dan pengikut Yesus yang tetap setia, mengikuti peristiwa penyaliban Yesus. Dari kejauhan, murid dan para pengikut Yesus yang tetap setia, mengikut proses penyaliban Yesus dari kejauhan.
Di antara mereka disebutkan Maria Magdalena. Yang tadi kita baca dalam teks kita. Bagaimana Maria Magdalena diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak ada di dalam kubur. Kelompok kedua terdiri dari para murid dan pengikut Yesus yang melarikan diri sebagaimana dicatat dalam Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bisa dipahami ya remaja ya, situasi dan kondisi kala itu. Karena mereka bagian yang lemah. Secara manusiawi tentu mereka juga merasa takut dan khawatir. Kembali kita ingat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Kelompok ketiga adalah para murid dan pengikut Yesus yang menyepi, menghindari kerumunan dan tenggelam dalam kesedihan. Perpecahan tidak berlangsung lama. Puji Tuhannya di sini ya remaja ya. Jadi saya membayangkan ketika perpecahan ini berlangsung lama, maka kondisinya akan seperti bara api yang dipisah-pisahkan. Maka lama-lama akan mati. Tetapi perpecahan yang dialami oleh murid-murid dan para pengikut Yesus tidak berlangsung lama. Kebangkitan menjadi peristiwa yang menyatukan mereka kembali. Luar biasa kuasa kebangkitan Yesus. Makanya ketika kita ibadah Paskah hari Minggu yang lalu, Pendeta Sari mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi manusia-manusia Paskah. Karena kuasa Paskah, kuasa kebangkitan itu luar biasa. Menyatukan mereka kembali. Inilah yang disebut rekonsiliasi. Disatukan kembali untuk misi Allah, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kabar baik. Remaja yang dikasihi Tuhan, proses menyatukan kembali atau rekonsiliasi itu melalui beberapa penampakan Yesus. Pertama dimulai dari Maria Magdalena yang diberi keterangan pernah dikuasai oleh 7 setan dan ditolong oleh Yesus. Tentang Maria Magdalena yang dikuasai 7 roh setan juga disebutkan dalam Lukas 8 ayat 2. Agaknya cerita ini cukup terkenal di lingkungan para pengikut Yesus. Dapat dikatakan bahwa cerita itu menjadi penanda kuasa Yesus atau bahkan pengakuan atas kuasa Yesus Sang Guru. Juga adalah tanda kemenangan yang paling mengesankan yang diraih Yesus atas setan-setan yang menguasai Maria adalah tanda kemenangan yang paling mengesankan yang diraih Yesus atas setan-setan. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mencantumkan Maria sebagai saksi penampakan Yesus yang bangkit, seharusnya dapat membuat para pengikut Yesus teringat kembali akan kuasa Yesus. Ya, karena tadi peristiwa bagaimana Yesus menolong Maria Magdalena yang dikuasai roh jahat atau setan, itu sangat fenomenal dalam kehidupan murid dan para pengikut Yesus. Sehingga dengan Yesus memberikan kesempatan Maria Magdalena untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus, seharusnya membangkitkan ingatan para murid dan pengikut Yesus. Maria mendapat prioritas, tetapi pemberitaannya tidak mendapat respon positif. Disebutkan mereka tidak percaya terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh Maria.
Penampakan selanjutnya dialami dua orang pengikut Yesus. Tidak disebutkan dengan jelas siapa mereka. Teks Alkitab menyebutkan kedua-duanya dalam perjalanan keluar kota. Mengingatkan kita pada kisah perjalanan Emmaus yang sangat terkenal dalam kisah Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Cerita dua orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu ternyata juga tidak dipercaya. Jadi sudah ada dua saksi, tetapi tidak juga dipercaya. Akhirnya, Injil menuturkan Yesus sendiri hadir, menampakkan diri pada ke-11 murid yang sedang makan. Yesus menegur mereka karena tidak percaya pada orang-orang yang melihatnya bangkit. Remaja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau murid-murid Yesus saja tidak percaya terhadap kesaksian Maria Magdalena, juga dua orang pengikut Yesus. Bagaimana orang awam, bagaimana orang di luar kelompok murid-murid dan pengikut Yesus ini untuk kemudian percaya kepada peristiwa kebangkitan. Kalau murid-murid ini saja tidak percaya. Sehingga kemudian Yesus menegur mereka. Karena tidak percaya pada orang yang melihatnya bangkit. Penampakan ini kemudian dapat menyatukan mereka dalam misi, dalam tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pemberitaan Injil ini tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi seluruh kehidupan, kosmos dan segala makhluk. Untuk tujuan itulah, para murid dan pengikut Yesus dipersatukan dalam persekutuan orang-orang yang diberi tanda-tanda khusus, yaitu mengusir setan, beri kuasa untuk mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, dan kemampuan melakukan tindakan-tindakan ajaib. Tanda-tanda ini tidak harus dipahami secara harfiah. Nah, ini remaja yang juga harus kita garis bawahi. Tanda-tanda bukanlah hal yang utama karena diberikan untuk memberitakan Injil hingga dapat diterima oleh pendengarnya. Ya. Jadi tanda itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Jadi bukan tanda-tanda itu sendiri. Ya. Yang menjadi utama adalah pemberitaan Injil. Remaja yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada pengenaan atau aplikasi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, remaja pasti mendengar kata-kata yang familiar ini. Bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Ya. Ini yang selalu kita ingat sebagai bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai perbedaan, tapi kita disatukan di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ini penting kita maknai bersama, supaya kita bersatu. Karena ketika kita bersatu, maka itu akan menjadi kuat dan utuh. Kesatuan menjadi kunci kehidupan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun kesatuan itu sulit diraih, selalu ada berbagai perpecahan yang disebabkan oleh berbagai hal. Ya. Demikian juga dalam persekutuan remaja. Tidak semuanya sehati sepikiran, semuanya sepaham, tapi terkadang kita juga mengalami perbedaan. Tapi tidak harus kita terpecah-pecah. Kita tetap harus bersatu, kembali kepada misi yang Tuhan kehendaki.
dalam kehidupan iman kita. Perpecahan menyebabkan kehidupan gereja tidak lagi menjadi tubuh Kristus. Jadi perpecahan menyebabkan kehidupan gereja tidak menjadi tubuh Kristus. Jika mengacu pada Injil Markus, tugas persekutuan adalah memberitakan Injil. Ya. Jadi remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu berrekonsiliasi ketika ada konflik yang terjadi dalam persekutuan kita. Karena kesatuan itu kemudian menggambarkan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Untuk kemudian kita melakukan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Yang ketiga, tadi 4 bagian ya. Melalui Injil Markus, kita memahami keinginan Yesus untuk menyatukan murid-muridnya. Ya. Jadi, melalui bacaan kita tadi, kita memahami bahwa dengan beberapa kali penampakan Yesus, sebenarnya Yesus menghendaki supaya mereka kemudian bersatu. Karena tadi kita terpecah-pecah menjadi 3 bagian. Ya. Tindakan rekonsiliasi itu mampu menyatukan kembali para murid dan pengikut Yesus. Di tengah persekutuan, panggilan hidup seorang remaja juga bukan menghindari konflik. Tadi saya sampaikan bahwa dalam persekutuan kita juga enggak selalu kita itu sehati sepikir, sepemahaman, selalu bisa semua disatukan. Terkadang juga ada perbedaan, bahkan muncul konflik. Itu kita sikapi dengan positif bahwa akan justru kemudian memperkuat persekutuan kita karena semuanya pengen kemudian melakukan rekonsiliasi. Akan menjadi konflik ketika misalnya di antara kita menjauhkan diri dari persekutuan remaja. Maka yang penting adalah semangat rekonsiliasi. Semangat rekonsiliasi inilah yang perlu terus dihidupi oleh kita, oleh remaja di tengah persekutuannya, di tengah persekutuan kita. Semangat rekonsiliasi berarti belajar menerima perbedaan dan mencari jalan terbaik bagi semua di tengah perbedaan yang ada. Amin. Ya, saya akan mengakhiri renungan ini dengan ilustrasi sapu lidi. Ya. Mungkin ini sudah jadul ya, tapi saya rasa ini maknanya tetap baik untuk kita semua. Sapu lidi berasal dari ranting pohon kelapa atau enao yang sudah dikeringkan. Lidi bisa digunakan karena ada suh. Suh itu apa remaja? Suh itu yang mengikatnya. Ya. Suh terbuat dari kulit pelepah blarak atau ranting kelapa. Itu biasanya kuat. Sapu lidi kerap digunakan untuk menerangkan kehidupan dalam persekutuan yang rukun dan saling menopang. Ada banyak manfaat dari sapu lidi yang diikat menjadi satu. Salah satu contohnya adalah tebah. Remaja tahu tebah? Ini bahasa Jawa. Mungkin yang ini ada yang tahu ya. Tebah. Ya. Tebah adalah sapu lidi kecil yang saya taruh di slide ini. Ya. Tebah adalah sapu lidi kecil yang digunakan khusus untuk membersihkan tempat tidur. Berangkat dari tebah, kita bisa mengatakan, ketika kita hidup dalam persekutuan yang rukun, kita akan menjadi seperti tebah yang kuat membersihkan tempat tidur dengan cara dipukul-pukul. Artinya, kesulitan sebesar apapun dapat diatasi ketika kita hidup bersatu. Disadur dari https://www.sesawi. Remaja yang dikasihi Tuhan, selamat berrekonsiliasi. Dan ingat kepada misi yang Tuhan kehendaki kepada kita semua untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga
Persekutuan remaja akan terus solid dan menjadi berkat. Terima kasih untuk persekutuan remaja yang luar biasa. Di tengah pandemi hampir 1 tahun lebih, remaja tetap melayani Tuhan dengan setia, dengan berbagai kendala dan kesulitan tetap solid, dan terus mengedepankan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Belajar menyelaraskan semua keinginan kita semua kepada kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan izinkan untuk kami bersama-sama memahami betapa kuasa kebangkitan luar biasa menyatukan murid-murid Yesus yang terpecah-pecah untuk kembali kepada misi Allah, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bagian firman ini juga menjadi pemberitaan bagi kami, Komisi Remaja, untuk kami juga kembali dipersatukan, kembali mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, untuk kami terus kepada misi Allah, memberitakan Injil, dengan terus menyelaraskan semua keinginan kami kepada kehendak Tuhan, sehingga Komisi Remaja akan terus menjadi komisi yang solid untuk bersama-sama memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan mampukan kami menghidupinya dalam kehidupan persekutuan kami, bahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mempersatukan murid-murid Tuhan dalam kebangkitan. Peristiwa kebangkitan yang juga menyatukan kami sebagai murid-murid Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Liturgus. Amin. Terima kasih Bu Sartini. Nah, jadi kesimpulan dari firman kita kali ini itu Tuhan ingin menjadikan kita semua atau remaja menjadi suatu komunitas yang rekonsiliatif. Nah, artinya rekonsiliatif sendirinya itu apa sih? Jadi rekonsiliatif itu artinya menumbuhkan atau memperbaiki hubungan baik dengan persahabatan atau dengan keluarga atau dengan siapapun. Tapi kalau dalam konteks kali ini itu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini diajak untuk menjadi komunitas yang rekonsiliatif atau menjadi komunitas yang memperbaiki atau menumbuhkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Oke, untuk merespon firman Tuhan tadi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Lelah.
siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, inilah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Tata caranya bagaimana? Jadi yang pertama aku akan memberikan pokok-pokok doanya kepada kalian dan nanti kalian bisa berdoa secara pribadi di rumah kalian masing-masing. Kemudian doa syafaat akan aku tutup, lalu terakhir bersama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari semua kita bersatu dalam doa. Pokok doa syafaat yang pertama. Berdoa agar seluruh kegiatan remaja ke depan bisa berjalan dengan baik. Pokok doa yang kedua. Memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Pokok doa yang ketiga. Berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Pokok doa syafaat yang keempat. Berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19. Pokok doa syafaat yang kelima. Berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara kita yang sedang sakit agar dapat disembuhkan. Pokok doa syafaat yang keenam. Berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap bisa berjalan dengan lancar di kondisi saat ini. Pokok doa syafaat yang ketujuh. Berdoa untuk gereja kita GKI Bintaro Utama dan juga gereja lainnya agar tetap bisa melayani dan beroperasi di kondisi saat ini.
pokok doa syafaat yang terakhir. Berdoa untuk para korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, inilah doa dari kami masing-masing semua. Kiranya Engkau mau memberkati agar doa ini menjadi berkat untuk semua orang di sana. Hanya dalam nama Engkau kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Teman-teman, persekutuan kita hari ini sudah berujung sampai sini. Terima kasih sudah mau stay tune di persekutuan Premier YouTube hari ini. Kiranya semua khotbah dari Bu Sartini hari ini dapat berbuah baik di kehidupan kita semua masing-masing. Sampai berjumpa lagi di persekutuan hari Jumat. Dadah.